Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya para viewers setia OIA UAD? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan baik, sehat, dan jangan lupa bahagia. Oke? Ya, selamat datang kembali di OIA UAD Sharing Session yang berjudul Pengalaman Belajar 1 Semester bersama UAD. Oke, boleh tepuk tangan meriah dulu walaupun sedang online. Ya, ya seperti yang sudah saya dan kami semua informasikan bahwa setiap minggu itu selalu ada online talk show oleh OIA UAD Sharing Session dan kami selalu memberikan narasumber dan informasi-informasi yang berbeda. Jadi setiap minggu kami selalu memberikan info bahwa ada banyak sekali mahasiswa internasional yang masuk ke UAD dengan program yang berbeda-beda. Jadi dulu kita pernah menghadirkan narasumber dari program Dharma Siswa, yaitu dari mahasiswa dari Arab, dari Mesir, dari Tajikistan juga. Kemudian ada juga dari Thailand, mereka adalah mahasiswa dari program Beasiswa Muhammadiyah. Kemudian ada juga Joint Degree yang terakhir 2 minggu yang lalu, atau sekitar 1 bulan yang lalu, narasumbernya berasal dari mahasiswa Tiongkok, mahasiswa China. Dan kali ini ada mahasiswa dari AIMS dan CTS. Jadi mereka itu belajar 1 semester di UAD. AIMS itu adalah Asian International Mobility for Students. Biasanya mahasiswanya itu berasal dari Malaysia, Thailand, Korea, dan juga China. Kemudian ada CTS, ini adalah Credit Transfer System. Jadi pertukaran pelajar selama 1 semester antara UAD dengan universitas mitra di luar negeri. Nah, kali ini yang menjadi narasumbernya itu adalah mahasiswa dari program AIMS dan juga CTS, begitu. Dan hari ini kita spesial undang dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Nah, untuk viewers setia OIA UAD yang selalu ingin mengetahui ada update atau ada informasi terbaru apa saja di Universitas Ahmad Dahlan dan terutama di kerjasama luar negeri kita, kalian semua bisa mengikuti semua media sosial kami, ada YouTube, Instagram, ada Facebook, dan juga Twitter, OIA-UAD, dan jangan lupa untuk mengunjungi website resmi kami di www.oia.uad. Oke, www.oia.uad. Baik, viewers setia UAD, kalian sadar nggak sih hari ini itu tanggalnya cantik sekali dan bagus begitu, tanggal yang spesial, tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Jadi pasti hari ini ada banyak sekali momen spesial. Oh ya, saya mau mengucapkan sebelum kita masuk ke talk show yang sebenarnya, saya ingin mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk keponakan saya yang sedang menikah hari ini di Jambi. Semoga menjadi keluarga sakinah mawadah dan warohmah dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, viewers, karena hari ini adalah hari yang spesial sesuai dengan tanggalnya yang bagus, cantik, spesial tanggal 10 bulan 10 tahun 2020. Jadi tamu hari ini juga kita mendatangkan yang spesial untuk kalian semuanya. Seperti yang kalian sudah lihat di poster atau di belakang saya juga sudah ada. Nah, ada 4 orang ini ya. Mereka semua berasal dari universitas yang berbeda. Mereka adalah mitra Universitas Luar Negeri UAD. Ada dari UM, yang pertama yaitu adalah ini dia. Oke ya, hai Syahzuan. Halo. Oke, Halo. Syahzuan Frizi. Apa kabar Syahzuan? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang Syahzuan sibuk apa? Saya sedang sambung master, belajar master. Oke, jurusan apa? Yang ini Jurus masternya? Bahasa Linguistik Arab di Wow. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Oh, University Islam Antarbangsa. Jadi ini Ya, sudah lanjut S2 ya? ya Wow. S2. Oh, kalau di sana disebut Oke. S2 kan? Ya. Keren sekali. Oke, Ya. nah yang selanjutnya ini ada Nuyu. Oke, hai Nuyu. Halo. Hai Nuyu, apa kabar?
Nuyu tidak ada suaranya. Ya, Nuyu tidak ada suara. Kami mau mendengar suara Nuyu yang merdu. Halo Nuyu. Oke, akhirnya mendengar suara Nuyu. Apa kabar Nuyu? Halo? Nuyu, apa kabar? Baik ya, semoga baik. Nah, Nuyu ini berasal dari University Teknologi Mara. Nah, yang selanjutnya ini ada, ya, ini Nuyu. Nuyu sekarang sedang sibuk apa? Internship dekat Japanese company. Wow, Japanese ya. Yeah. Oke, nanti kita akan bertanya sedikit tentang internshipnya ya. Yang selanjutnya ini adalah Zack. Hai Zack. Hai. Hai. Zack. Zack, batiknya bagus. Itu asli Malaysia ya? Ya, asli Malaysia. Baju batik Malaysia. Oke. Bagus sekali. Zack sekarang sibuk apa? Sekarang masih belajar di UUM. Ya, belum habis lagi. Semester berapa sekarang, Zack? Sekarang udah tahun akhir, semester 7. Oke. Semangat, Zack. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini dia yang terakhir ada Laila. Hai Laila. Kabar baik? Baik. Ya, alhamdulillah. Laila suaranya kecil sekali. Tidak bisa didengar dengan jelas. Suaranya kecil. Oke. Bisa didengar? Bisa ya? Halo Laila. Bisa? Laila bisa mendengar suara? Laila bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Oke, baik. Nah, ini dia semua narasumber kita hari ini. Oke. Nah, bagaimana pandemi di Malaysia? Kalian pasti tinggal di kota yang berbeda-beda ya. Kalau Laila di sana bagaimana pandeminya, Laila? Apakah sudah membaik? Sebetulnya bulan lepas sudah membaik, tapi sejak belakang ini, seminggu ini kesnya semakin menaik, masih membimbangkan. Oke, Laila sekarang sudah kerja ya? Ya, betul. Ya, Laila WFH atau WFO? Kalau kita punya jadual, ada hari yang home, ada yang work from office. Oke. Sama seperti di UAD juga seperti itu. Oke, kalau di tempat Zack bagaimana? Sekarang ada case, namun masih lagi terkawal. Ya. Sama seperti di Indonesia juga. Ya? Kami case-nya masih rendah lagi di kawasan saya. Cuma kalau mengikut jumlah kes di Malaysia itu semakin meningkat. Oke. Zack sekarang tinggal di mana? Di kota apa? Di Kelantan, berdekatan dengan sepadan Thailand. Oh, dekat dengan Thailand? Iya. Oke, ya. Kalau Nuyu bagaimana? Pandemi di sana bagaimana, Nuyu? Kalau dekat kawasan saya, semua okey, masih low. Tapi kes dekat Malaysia hari-hari semakin banyak. Jadi kami berhati-hati. Ya harus tetap berhati-hati ya. Oke. Kalau Nuyu tinggal di mana? Di kota apa? Johor. Dekat dengan Singapura. Oh, wow. Kalau tadi Zack dekat dengan Kelantan, kalau Nuyu dekat dengan Singapura ya? Singapura. Ya. Kalau Wan, bagaimana Wan? Saya Mbak Ina dekat tengah-tengah. Saya di Selangor. Selangor. Bagaimana COVID di sana? Penularan pandeminya, cuma ada satu tempat yang di lockdown. Ya, satu tempat di lockdown itu untuk mencegah penularan pandemik
COVID-19 tu. Dan Itu alhamdulillah tempat untuk sekarang, isolasi. ya, Mm-mm. tidak semua Oke. tempat lah, cuma satu tempat sahaja. Oke, ya. Mungkin kita sama-sama Ya, berdoa. doakan. Semoga COVID segera selesai dan kita bisa kembali bertemu. Mungkin teman-teman ingin ke Indonesia atau jalan-jalan ke tempat lain, jadi segera bertemu dengan teman-teman atau saudara-saudara yang ingin kita temui. Semoga Iya. segera membaik. Jadi tidak ada Amin. lagi talk show online seperti ini, kita bisa bertemu langsung gitu. Iya, Amin, benar. amin. Baik. Dulu sebelum kalian datang ke Jogja atau ke Indonesia, apakah kalian sudah pernah datang sebelumnya sebelum belajar di UAD begitu? Mungkin Tidak. bisa kita mulai dari Wan. Ya. Okey, kalau saya sebelum pergi exchange di bawah AIMS, belum pernah ke Indonesia, tak pernah lagi. Jadi pertama kali saya ke Indonesia tu disebabkan saya dapat peluang exchange dari Universiti Malaya ke OADE. Itu kali pertama. Oke. Kalau Laila bagaimana? Apakah kemarin itu yang pertama atau sudah pernah sebelumnya? Halo Laila. Saya pernah Ke mana? ke Jakarta sama Palembang. Oh ya, tumben. Maksudnya itu biasanya jarang sekali orang datang ke Palembang. Biasanya tuh ke tempat wisata. Di Palembang ada apa? Laila datang ke Palembang ada apa? Ada acara apa atau kegiatan apa? Pada waktu itu ada acara olahraga di sana. Saya bersama universitas melihat anak olahraga. Oke. Laila, mohon maaf suaranya kecil dan putus-putus. Sepertinya koneksinya sedang tidak bagus ya. Oke. Kalau Nuyu, bagaimana Nuyu? Sudah pernah datang ke Indonesia sebelumnya? Tidak. Before AIMS tak pernah datang Indonesia pun. AIMS first time datang Indonesia. Oh, oke. Jadi dapat AIMS dapat pergi Indonesia. Oke. Kalau Zack bagaimana Zack? Tidak, saya belum pernah pergi Indonesia sebelum itu. Dan Yogyakarta juga saya sebelum ini kurang tahu tentang Jogja. Ya. Biasanya tahu tentang Jakarta, Bali, Padang. Jadi saya juga ingin tahu tentang Jogja. Rupanya Jogja ini memang ada keunikannya tersendiri. Ya. Jadi Zack sudah sering mendengar tentang Bali, Jakarta, begitu ya? Ya. Oke. Nah, selanjutnya, apakah kalian punya ekspektasi atau pendapat lain sebelum datang ke Indonesia atau ke Yogyakarta? Nah, apakah ekspektasi kalian itu sama setelah kalian datang ke Jogja? Mungkin bisa dimulai dari Laila ya. Kalau Laila bagaimana? Apa ekspektasinya? Ekspektasi saya enggak banyak, karena ya sama saja. Indonesia sama Malaysia sama saja. Mungkin pada mulanya saya expect bahasanya untuk dipahami, tapi enggak. Bahasanya mudah dipahami dan layanan sama Malaysia sama Indonesia juga baik. Ya. Oke. Kalau Nuyu bagaimana Nuyu? Ekspektasinya tentang Indonesia, tentang Jogja gitu? Expectation sama macam Laila. Dari segi bahasa, kami ingat kami boleh faham sebab bahasa lebih kurang sama, tapi banyak bahasa yang kami kurang faham. Ya. Tapi kalau dengan expectation makanan, makanannya semua bagus-bagus. So kena dengan ekspektasi. Oke. Kalau Zack bagaimana Zack? Kalau saya fikir Jogja itu tidak begitu maju awalnya.
Tapi setelah saya pergi itu rupanya maju kerana banyak juga mall berbanding di tempat saya. Wah. Rupanya banyak mall, banyak motor juga. Motor banyak sekali. Itu awalnya sebelum ke Indonesia itu saya fikir saya sudah ready dengan bahasa Indonesia. Saya fikir saya bisa faham dengan mudah. Rupanya bila saya ke sana saya jadi sukar untuk faham, lagi-lagi dengan lorat slang orang Jawa. Oke. Bertemu dengan orang Jawa bicara bahasa Jawa ya, bukan bahasa Indonesia ya. Oke, kalau Wan, bagaimana Wan? Ekspektasinya Wan? Ekspektasi saya tu macam sinetron, Wak Ina. Sebab di Malaysia tu banyak nonton sinetron. Jadi saya tengok keadaan tempat-tempat di Indonesia tu, saya rasa macam ni dalam sinetron ni lah tempat-tempat di Indonesia. Tapi bila saya ke Jogja tu agak berlainan sebab yalah sinetron tu kan di tempat lain, bukan di Jogja. Dan saya juga banyak belajar bahasa Indonesia tu di sinetron. Jadi bila ke sana tu, bila pertama kali saya ke sana, saya sudah apa? Jadi teman-teman di sana tu rasa macam kamu dah pernah ke sini sebelum ni sebab sudah pandai, sudah boleh berbahasa Indonesia sedikit walaupun lancar. Ya. Oke. Jadi ekspektasinya berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Karena sudah pernah nonton sinetron, jadi ternyata. Tapi tetap ada yang pernah syuting di Yogyakarta juga untuk sinetron yang ada di. Sazwan pernah menonton sinetron apa? Kiamat Sudah Dekat. Oke. Baik. Kalau Zack, bawang putih bawang merah. Ya. Oke. Itu episode yang panjang sekali. Ya. Episode sinetron di Indonesia itu panjang sekali. Kalau Nuyu dan Laila pernah nonton sinetron di Indonesia juga? Bawang putih bawang merah. Selalu lah, sering. Kerana Kalau Laila apa? Sinetron apa? Pernah banyak sinetron ditayangkan di televisi Malaysia. Juga bawang putih bawang merah itu yang paling terkenal lah. Oh, baik. Oke. Nah, sekarang kita masuk tadi intermezzo ya. Sekarang kita masuk ke perkuliahan mungkin. Pada saat kalian pertama kali sampai di Indonesia, di Yogyakarta terutama, bagaimana pelayanan yang diberikan oleh UAD kepada kalian pada saat pertama kali datang? Mungkin bisa dari Zack dulu ya. Silakan Zack. Kami dilayan mesra di lapangan terbang. Lalu kenderaan disediakan untuk ke hotel untuk penginapan sementara. Lalu malam tu juga dibelanja makan oleh UAD. Dan terus badis UAD bantu kita untuk mencari kos untuk penginapan. Ya, ada badis juga. Oke. Ada lagi Zack? Yang enggak ada itu saja. Oke. Mungkin kalau Laila bagaimana Laila? Pada saat pertama kali datang? Pada saat pertama kali kami dijemput sama IO Badi, International Badi, OAD dan juga sama dari fakultas. Dan mereka menunjukkan kami protokol di mana daripada ke kampus, jalan kaki di mana dan tempat-tempat yang untuk makan. Ya, dibantu mencari tempat ya. Oke. Kalau Nuyu bagaimana Nuyu? Layanan yang baik. By the first time we arrive in Yogyakarta dekat airport, ada 2 orang badis datang ambil kami, pick up us dekat airport. And lepas tu bawa makan lunch dekat near our guest house. Lepas tu bawa
di our accommodation dekat guest house. So layanan yang baik. First time sampai terus layan baik. Oke. Kalau Wan, bagaimana Wan? Saya rasa untuk saya punya prodi BSR lain sikit. Sebab Kenapa itu? Sebab yang datang jemput saya dan teman-teman di airport tu adalah dosen sendiri. Wow. Dosen dan fikir. Ada beberapa teman Indonesia lah. Ya. Okey. Lepas tu dibawa makan ke Mataram Indah, saya masih ingat. Oh wow. Ya. Mataram Indah. Terus? Makanan yang sedap bagi saya. Di Mataram Indah tu. Lepas tu tempat pertama yang saya pergi selepas dijemput tu, selepas Mataram Indah adalah Pamela 8. Ah ya, belanja langsung ya? Ya, terus belanja ini apa tu, handuk sama baldi. Dipanggil apa itu? Yang letak air tu di Pamela 8. Terus saya ke Persada sebab saya tinggal di Persada. Jadi udah di airport tu dijemput sama dosen di Persada, disambut oleh warga Persada pula. Jadi meriah. Wow. Oke. Berarti Syahzuan merasa sangat spesial ya karena yang menjemput bukan lagi mahasiswa tapi langsung dosen. Karena mungkin dosen itu punya apa ya? Relation yang sangat baik dengan University of Malaya, jadi langsung dijemput oleh dosennya. Dan Wan sepertinya sangat mengingat dengan sangat baik sampai nama restoran juga masih ingat loh. Mataram Indah. Karena kalian belajar di UAD ini kan ada, walaupun kita ada banyak persamaan juga antara Malaysia dan Indonesia, apakah kalian mengalami cultural shock pada saat tinggal atau belajar di UAD dan tinggal di Jogja gitu? Mungkin bisa dimulai dari Muyu dulu, silakan. Culture shock tak ada sebab basically Malaysia dengan Indonesia sama saja. Jadi culture shock tu tak ada. Basically tak ada. Tak ada. Oke. Kalau Laila? Ya? Sebab apa? Sebab bahasa pun lebih kurang, cuma ada yang tak faham tu je, tapi culture shock yang besar tu tak ada langsung. Tidak ada ya. Kalau Laila bagaimana? Apakah ada culture shock, Laila? Halo, Laila? Laila, apakah ada culture shock selama tinggal di Jogja dan selama belajar di UAD? Lalu ada culture shock kerana saya juga pernah ke Indonesia sebelumnya. Saya itu terkenal sama orang-orangnya yang ramah ya. Ya. Itu enggak berhenti senyum. Sentiasa senyum sama orang. Kalau kita makan kan orang saya juga setiap kali lewat di depan rumahnya saya bilang apa, selamat pagi, selamat malam, makan belum, jaga juga sentiasa sama. Ya. Selalu seperti itu ya orang Indonesia ya, selalu bertanya sudah mandi atau belum, sudah makan atau belum. Oke. Kalau Zack bagaimana? Kalau saya pernah hadiri upacara pernikahan di sana sebanyak 3 kali kerana saya sering ikut ibu pelik. Ibu pelik kan sudah bawa dia. Jadi yang culture shocknya, kebetulan yang pertama kali yang saya pergi itu pernikahan itu memang mewah dan siapa saja mau pergi bisa ikut atas nama ibu pelik gitu. Jadi kita pergi 4 orang. Jadi terus di dewang itu begitu ramai yang hadir, beratur panjang itu bersalam dengan pengantin. Itu memang
terkejut juga kerana memang panjang beratnya untuk bersalam dengan pengantin. Dan mereka semua berpakaian batik khas Jogja. Terus jadi jika komuniti mereka juga memang mesra. Perpaduan sana memang bagus di Jogja. Walaupun kita warga asing kan dilayan sebagai orang Indonesia di situ. Yang last sekali budaya menaiki motor memang ramai di Indonesia. Itu saya juga tidak nyangka yang begitu ramai menaiki motosikal di sana. Iya, ada sangat banyak pemotor di Indonesia, banyak sekali. Kalau Wan, bagaimana Wan? Cultural shock-nya? Kalau cultural shock bagi saya tu agak kurang sebab saya sudah biasa dengan sinetron. Jadi saya sudah tahu macam mana budaya Indonesia. Tapi cuma beberapa perkara yang macam di sana kan kalau mahasiswanya itu ramai. Jadi dekat situ agak ini sikit. Jadi macam agak sibuk, busy dekat sana. Tapi kalau di kampus kan ramai student di situ. Kalau di ada di asrama itu biasa kayak di Malaysia sama. Berarti Syahzuan tidak tidak ada salahnya menonton sinetron banyak itu kamu bisa memahami. Kamu jadi paham budaya di Indonesia dan tidak ada banyak cultural shock begitu. Nah, kalau untuk masalah beradaptasi dengan lingkungan baru, ini kan pasti lingkungan baru juga untuk kalian ya, walaupun kita ada banyak persamaan. Apakah kalian mengalami kesulitan dalam beradaptasi? Mungkin seperti Laila tadi, ada banyak sekali orang bertanya sudah makan, sudah mandi, sudah mau kemana, dari mana? Bagaimana kalian beradaptasi, baik di perkuliahan dan juga di lingkungan masyarakat, di community? Gitu. Mungkin bisa dari Zack dulu. Ya, silakan Zack. Beradaptasinya bagaimana? Untuk awalnya memang suka untuk biasa diri kerana bahasanya perkataan yang sama tapi membawa erti yang berbeza seperti nyaman kan. Saya teringat lagi dulu saya mengobrol sama bapa yang dekat berhampiran dengan kos saya. Saya bilang kawasan ini begitu nyaman. Jadi sebenarnya nyaman itu aman. Tapi Jogja juga aman, aman. Cuma saya bila saya beritahu bapa itu Jogja ini nyaman itu saya nak mau bilang yang bahawa malam itu sejuk gitu, nyaman. Jadi lama-lama itu biasa dengan bahasa. Jadi bila sering ngobrol dengan orang tempatan di sana, jadi lama-lama jadi sesuai dengan lingkungan baru gitu. Ya, butuh berapa hari Zack untuk bisa beradaptasi? Apa? Gimana? Butuh berapa hari untuk bisa beradaptasi? Ya. Mungkin dalam lebih dari seminggu. Oke. Kalau Nuyu, bagaimana Nuyu? Untuk beradaptasi tak susah sebab walaupun ada perbezaan macam Zack cakap perbezaan bahasa, tapi di masa kami di sana kami diperkenalkan dengan mahasiswa-mahasiswa OAD daripada FSBK. Jadi kami selalu diajak keluar untuk bergaul dengan masyarakat, dengan komuniti. Jadi kami senang masuk dengan orang-orang lain, senang beradaptasi dengan lingkungan di sana. Lagi Indonesia suka Upin Ipin. Iya benar. Jadi bila kami dekat sana senang nak adaptasi sebab Indonesia suka Upin Ipin, jadi kami banyak berbual tentang Upin Ipin. Jadi senang bergaul. Iya benar sekali, memang orang Indonesia suka sekali Ipin Upin. Oke. Kalau Laila bagaimana? Laila beradaptasinya? Enggak susah untuk beradaptasi. Sama ada
masyarakat Angga kan kami mudah rapai dan sering dan kerja dan itu lebih ada orang yang kesian sama kami di Padang kerana keluarga kami itu juga jauh kan. Kalau kami anak kuliah itu enggak ada masalah sama sekali, mereka semuanya baik-baik dan benar mereka suka setiap kali ke orang baru, oh ini ya Upin ya Upin kayak gitu. Oh, oke. Pasti selalu dikaitkan dengan Ipin Upin ya. Oke. Kalau Wan bagaimana Wan? Apakah sinetron juga membantu kamu beradaptasi? Untuk beradaptasi di Indonesia itu saya bersyukur kerana dapat teman-teman yang agak ramah, yang sering datang ngobrol, ajak keluar ke mana-mana tu sekali bareng. Jadi senang untuk mengadaptasi. Macam yang kita tahu kalau macam orang luar datang ke satu tempat tu, kita perlu sambutan yang hangat daripada teman-teman. Ya. Jadi ada yang agak ramah. Dibantu oleh teman-teman ya, sangat dibantu oleh teman-teman kalau Syahzuan ya. Nah, mau kemana-mana tu diajak. Ya, nah jadi memang kalau di Indonesia itu, mungkin kalau di Malaysia, Indonesia terkenal dengan sinetron ya. Tapi kalau untuk Malaysia, di Indonesia itu yang sangat terkenal adalah Ipin Upin. Kemudian ada juga mungkin, apakah kalian tahu Bobo Boy? Bobo Boy? Ya, itu saya dan keponakan-keponakan saya juga suka menonton itu Ipin Upin. Sampai mereka tuh bisa meniru logat Malaysia itu dari Ipin Upin itu. Cikgu, panggil cikgu begitu. Begitu, menyenangkan sekali. Nah, untuk kan kalian berasal dari program yang berbeda, ada CTS dan juga EMS. Bagaimana kalian bisa tahu bahwa ada program pertukaran pelajar ini dan bagaimana ceritanya? Dan mengapa kalian pilih UAD? Karena kan biasanya kalau setiap kampus itu punya universitas mitra yang berbeda-beda ya. Jadi bagaimana pertama kali kalian mengetahui program ini dan mengapa kalian pilih UAD? Mungkin bisa dimulai dari Wan dulu ya Wan, silakan. Kalau saya tu tahu, saya ke Indonesia itu atas program AIMS. Okey, jadi saya tahu AIMS tu dari senior-senior yang telah ke Indonesia dan dari situ saya banyak tahulah mengenai Indonesia, mengenai UAD disebabkan fakulti saya, Fakulti Bahasa dan Linguistik di Universiti Malaya tu MOU-nya sama UAD. Jadi selama 5 tahun, dalam tempoh 5 tahun tu akan ke UAD. Jadi pelajar dari UAD tu ke Universiti Malaya dan dari Universiti Malaya tu ke UAD. Jadi saya tahu AIMS tu dari situ. Baik. Jadi Syahzuan ini ya berbicara dengan senior-senior dan mencari info dari sana ya. Iya. Oke. Kalau Laila bagaimana Laila? Bagaimana Laila bisa tahu program CTS ini? Waktu itu pertamanya daripada teman mengikuti saya ke interview untuk pertukaran. Jadi saya cari kerana Yogyakarta, saya memang ingin ke Yogyakarta dan keduanya dia juga pernah ke Universiti Malaysia Pahang sebelumnya, pertukaran lah selama seminggu gitu, dan saya tahu daripada teman-teman saya yang teman-teman di UAD sangat baik dan sangat ramah dan saya hadir ke interview untuk mengikuti program pertukaran. Oke. Jadi sudah mendapat info itu dari teman-teman gitu ya, bertanya ke teman. Oke. Kalau Nuyu bagaimana bisa tahu? Tahu daripada Office International Affairs UiTM. Saya memang nak pergi ke exchange ke mana-mana universiti, ke mana-mana negara. Tapi saya tak jumpa, time tu tak jumpa lagi AIMS. Lepas tu Dr. Anis daripada fakultas saya kenal Bu Ulaya.
Oke, ya, ya. Teman Tahu. rapat dengan Bu Ulaya. Jadi saya tanya Dr. Anis bagaimana saya nak pergi ke exchange. Kemudian Dr. Anis kata apply AIMS. Jadi saya apply AIMS dan serta-merta dipilih untuk pergi ke UAD. Sebab Dr. Anis kenal Dr. Bu Ulaya. Dan pada semester sebelumnya pelajar mahasiswa daripada UAD datang ke Malaysia, datang ke fakultas kami. Jadi kami untuk exchange di UAD. Oke, ya. Terima kasih Nuyu. Kalau Zack bagaimana Zack? Kalau saya tahu daripada GBC UUM, Global Buddies Club dekat UUM. Mereka setiap semester ada talimat program student exchange. Jadi saya boleh katakan sudah 3 kali hadiri talimat itu dan akhirnya saya pilih juga untuk pergi ke student exchange ini ke UAD kerana kebetulan teman saya yang saya kenal di Malaysia, teman Indonesia yang kenal di Malaysia itu dia berada di Jogja, jadi saya pilih UAD gitu. Oke. Baik, ini jadi karena ingin bertemu dengan teman gitu ya? Ya. Oke. Oke, baik. Kalau untuk ini kan apakah sebelumnya kalian sudah tahu tentang Muhammadiyah? Apakah sudah ada yang pernah tahu apa itu Muhammadiyah begitu? Nah, sebenarnya mungkin ya kalau terutama untuk Zack karena kalau Nuyu, Wan dan Laila Muslim gitu ya, kebetulan Muslim, sedangkan Zack kan non Muslim gitu. Jadi mungkin untuk Muhammadiyah mungkin asing gitu. Kalau Zack, apakah sebelumnya pernah mendengar tentang Muhammadiyah? Apa itu Muhammadiyah? Ya, pernah. Yang saya tahunya Muhammadiyah ini adalah organisasi yang kedua besar, organisasi Islam kedua terbesar di Indonesia. Dan selepas saya belajar di UAD itu baru saya tahu yang banyak universiti di bawah Muhammadiyah gitu. Oke, baik. Jadi Zack tahunya malah dari mana? Dari internet atau? Oh, internet. Saya Google mencari Muhammadiyah. Oke, baik, bagus sekali Zack. Jadi mencari dulu ya sebelum datang ke Indonesia ya. Oke, kalau Nuyu bagaimana? Sebelum datang ke Indonesia saya tak tahu. Saya tak tahu Muhammadiyah apa. Tapi lepas datang saya tahu Muhammadiyah dan juga ada Universiti Muhammadiyah juga kan? Ya, ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan jadi UAD ya. Saya tahu Universiti Muhammadiyah tu sebab mahasiswa dari UiTM ada exchange di sana. Oh, oke, baik. Jadi UMY dan UAD itu kita bersaudara. Jadi sama-sama di Muhammadiyah Foundation gitu. Ya. Kalau Wan bagaimana Wan? Kalau saya tu tahu Muhammadiyah tu setelah datang ke Jogja. Sebelum datang tu saya tak berapa kenal organisasi Muhammadiyah ni macam mana. Ternyata Muhammadiyah tu adalah satu organisasi yang besar di Indonesia. Pensyarikatan Muhammadiyah tu sampai seluruh Indonesia, sangat besar. Iya. Oke, benar. Jadi ada banyak Universitas Muhammadiyah di Indonesia. Kalau Laila bagaimana? Kalau saya sebelum ke UAD, ke Yogyakarta, saya nggak pernah lagi mendengar Muhammadiyah. Dan setibanya di sana, kita diperkenalkan tentang universiti ini adalah salah satu universiti Muhammadiyah di Indonesia yang menerapkan unsur-unsur nilai Al-Quran dan Sunnah di pelajarannya. Iya, betul sekali. Ya, seperti itu. Jadi Muhammadiyah itu salah satu organisasi terbesar, organisasi Islam yang besar. Di antara lain ada
Nahdlatul Ulama juga. Jadi ada dua organisasi besar Islam di Indonesia dan Muhammadiyah itu adalah salah satunya. Mungkin kalian belum tahu kalau Ahmad Dahlan itu adalah nama founding father of Muhammadiyah, begitu. Jadi di seluruh Indonesia itu ada banyak sekali universitas Muhammadiyah. Misalnya tadi ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ada juga Universitas Muhammadiyah Solo, Surakarta. Ada juga Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, karena di Jogja ini sudah ada Universitas Muhammadiyah, maka UAD ini dulunya adalah seperti keguruan, berawal dari kampus keguruan. Jadi di dalam satu kota itu tidak bisa ada dua Universitas Muhammadiyah. Maka UAD menjadi Universitas Ahmad Dahlan, bukan Universitas Muhammadiyah lagi, begitu. Kalau kalian pernah mendengar ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jadi kita itu adalah saudara, sama-sama di bawah Muhammadiyah Foundation, begitu. Nah, selama kalian kuliah di UAD, apakah kalian mendapatkan mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan atau mungkin kalian ada yang bisa dipelajari pada saat kuliah di UAD tentang Kemuhammadiyahan, begitu? Mungkin bisa dari Nuyu dulu, apakah ada pengalaman tentang Kemuhammadiyahan? Kemuhammadiyahan ada, sebab saya datang masuk ke Fakulti Sastra Inggeris, Fakultas Sastra Inggeris. Jadinya subjek yang kami ambil tiada subjek Kemuhammadiyahan, semuanya Inggeris. Oh iya. Oke, baik. Kalau Zack, bagaimana Zack? Adalah berkenaan ekonomi, kewangan, investment dan alam sekitar. Jadi dia ada kaitan dengan sastra atau agama. Oke, baik. Kalau Laila bagaimana? Laila bagaimana? Untuk apakah ada tentang Kemuhammadiyahan? Laila tidak bisa di-unmute. Tidak, kerana waktu itu subjek yang kami ambil cuma yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan engineering, subjek yang berkaitan yang bukan engineering pada waktu itu. Oke, baik. Nah Wan ini adalah, ya kalau Wan bagaimana Wan? Wan dulu mungkin belum mengenal Muhammadiyah ya, tapi Wan kan kuliahnya di sastra Arab, jadi mungkin ada ke mata kuliah yang mengenai agama Islam gitu. Mungkin Wan bisa cerita? Kalau saya tu di fakulti, untuk belajar di fakulti di kampus 1 tak ada subjek Muhammadiyah. Tapi saya mempelajari Muhammadiyah itu di asrama pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan tu, di asrama di kampus 4. So di situ apabila saya tinggal di asrama, saya perlu belajar mengenai Muhammadiyah. So dari situ saya kenal banyak mengenai Muhammadiyah. Dan ada satu mata kuliah yang diajar pada setiap minggu. Ya, apa itu? Setiap minggu? Ya, setiap minggu pada hari Khamis malam saya belajar subjek Muhammadiyah di situ. Dan ada juga macam kursus 3 hari untuk mengenali Muhammadiyah. So dari situ saya kenal banyak mengenai Muhammadiyah di asrama, tidak di kampus. Oke. Pada saat awal-awal Wan berada di asrama itu dan mengenal Muhammadiyah, apa pendapat Wan tentang Muhammadiyah? Bagi saya kalau dari sudut Muhammadiyah ni ada sedikit perbezaan dengan Malaysia dari segi ibadahnya, tapi saya fokuskan dari segi organisasinya yang besar, sangat luar biasalah ekonominya, universitasnya, sampai mahasiswa yang belajar di OAD juga ada yang dibiayai oleh Muhammadiyah. Itu yang luar biasa bagi saya. Ya. Jadi mahasiswa yang belajar di UAD dan juga beberapa universitas Muhammadiyah, mereka mendapatkan beasiswa, dan ada juga seperti organization untuk mahasiswa Muhammadiyah, namanya IMM.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Nah, mungkin Laila, Nuyu, dan Zek sudah tahu bahwa ada asrama atau dormitori untuk mahasiswa di UAD. Tapi sayangnya persada itu atau asrama itu diperuntukkan untuk mahasiswa muslim, dan peraturan di sana itu seperti pondok pesantren karena memang di sana pesantren gitu. Jadi harus bangun jam 3 jam jam 3 subuh dan harus melakukan ibadah. Kemudian kalau malam ada banyak kegiatan ya, Wan ya? Ya, kalau malam tak boleh keluar, nggak bisa keluar ke mana-mana. Harus ikut pengajian. Jadi kalau setiap malam tu ada pengajian, kecuali hari Minggu. Hari Minggu bisa keluar waktu malam. Jadi kalau di pesantren tu ya dikawal seperti itu. Mungkin seperti anak SMA ya, senior high school ya, harus ada di rumah. Kalau di Malaysia tu macam sekolah menengah yang berasrama. So malam tak boleh keluar. Untuk pengetahuan semua lah. Ya, begitu memang. Nah, kalau tadi tentang Muhammadiyah, nah sekarang mungkin tentang perkuliahan. Kalau di kelas, apakah kalian kesan pertama kalian, first impression di minggu pertama kalian mengikuti kuliah di UAD apa dan bagaimana first impression kalian di minggu pertama kuliah di UAD? Mungkin bisa dimulai dari Laila dulu ya, silakan. Pada minggu pertama, kalau saya ya di bahagian engineering, ada dua, satu kuliah dan satu laboratory ataupun praktikum. Jadi kalau di itu sama biasa, dosen mengajar. Kalau di praktikum tu apa yang membedakan adalah praktikum itu diajar oleh senior. Ajar itu tapi yang lebih senior dosen. Jadi itu yang lainnya daripada UMP, kerana kalau UMP kalau di lab tu diajar sama dosen. Itu yang membezakan. Oke. Kalau Nuyu bagaimana Nuyu? First impression sangat terkejut. Sebab kenapa tuh? Sebab kalau di Malaysia belajar di dalam kelas, lessons daripada dosen tu di dalam bahasa Inggeris. Tapi di UAD kami agak terkejut sebab kami diajar di dalam bahasa Indonesia. Tapi tidak semua presentasi semua dalam bahasa Indonesia. Jadi agak terkejut, tapi Bu Ulaya kata some of the students are not fluent. Tidak begitu bagus, jadi boleh dipahami lah, understandable kenapa menggunakan bahasa Indonesia dalam kelas. Itu padahal kalau di Malaysia karena kalian kuliah bahasa Inggris di dalam kelas full bahasa Inggris begitu ya? Ya, dosen sekali berbicara. Apakah ada punishment untuk mahasiswa yang berbicara bahasa Melayu begitu? Kalau di Malaysia? Kalau bahasa Melayu ada sastra Melayu. Tapi kalau di sastra Inggris sahaja. Kalau Nuyu selama di Malaysia di ITM pasti pakai bahasa Inggris ya kalau di kelas ya? Ya. Baik. Jadi perbedaannya di penggunaan bahasa di kelas ya? Ya. Kalau Zek bagaimana Zek? Kalau saya selepas berjaya mendapat belajar di UAD itu, saya sudah nanya senior saya tentang bahawa kelasnya akan mengajar dalam bahasa Indonesia bukan bahasa Inggeris. Jadi saya telah biasa, saya dah bersedia lah, bukan biasa, saya sudah bersedia. Tapi untuk kelas yang minggu pertama agak mencabar dan bimbang juga kerana minggu pertama saya itu sudah minggu keempat pelajar-pelajar tempatan sana, kerana
telat sampai Indonesia. Jadi saya ketinggalan sedikit untuk chapter depan. Jadi agak mencabar untuk minggu pertama saya. Ya. Tapi waktu itu Zack dibantu oleh ibu siapa ya? Saya lupa, Ibu Evi ya? Ibu Jana. Untuk Ibu Jana, Ibu Jana. Ya, Ibu Evi, ya. Membantu Zack untuk bisa langsung masuk ke kelas begitu ya? Ya, bantu. Oke. Ada juga yang saya masuk kelas itu dosennya nggak sedar ya, ada pelajar asing di kelas itu. Walaupun saya duduk di depan lah, tapi dia nggak sedar dan dia ajar seperti biasa. Memang laju, saya nggak ngerti langsung kerana laju, nggak biasa lagi bahasa. Selesai kelas itu baru saya Tapi Zack punya teman Indonesia yang Zack punya teman Indonesia yang bisa diajak diskusi ya? Ada juga. Sebab biasanya saya hanya WA nanya. Biasanya setiap kelas itu saya akan berkawan dengan seorang. Jadi dia yang saya akan selalu WA tanya masa masuk sampai chapter mana gitu. Ya, bagus Zack. Caranya bagus seperti itu. Kalau Wan bagaimana Wan? Kalau saya tu first impression untuk minggu yang pertama tu agak terkejut sebab di dalam kelas harus pakai bahasa Arab ya? Ya. Tidak, bahasa Indonesia juga dicampur dengan bahasa Arab. Kalau cuma saya tu terkejut sebab di sana tu ramai, dalam satu kelas tu ramai student. Lebih 30 lebih. Kalau mungkin di setengah fakulti tu mungkin ramai tu biasa. Tapi kalau saya di Universiti Malaya tu cuma sekitar 20 orang ke maksimal ya. 11 itu. Jadi kalau lebih daripada 20 ke atas tu mungkin akan dibahagi dua kelas. Kalau di sana tu lebih dari 30 ada juga satu kelas. Jadi agak terkejut di situlah. Sangat ramai ya. Sangat ramai sekali. Di kampus satu kan cuma ada beberapa fakultas. Jadi itu enggak semua fakultas tapi tertumpu di satu fakulti. Oke. Jadi apa ya? Yang kalian rasakan atau first impression pada saat pertama datang ke atau belajar di UAD itu ada bermacam-macam. Ada bahasa, ada juga terkejut karena di kelas ternyata banyak sekali orang. Ternyata karena biasanya maksimal 20 orang, tapi ya begitulah. Jadi mungkin perbedaan sistem belajar di UAD dan di kampus kalian. Baik. Nah, selain itu tadi first impression kalian, apakah atau kendala apa yang kalian alami atau challenge-nya apa? Challenge kalian apa? Pada saat kuliah 1 semester di UAD dan bagaimana cara kalian overcome that challenge gitu. Ya. Bisa dimengerti pertanyaannya? Tantangan atau kendala atau challenge gitu dan how to solve that gitu. Mungkin bisa dari Nuyu dulu. Silakan Nuyu. Saya rasa ini bukan challenge tapi kelebihan kepada kami semasa exchange di UAD sebab di UAD berbanding dengan di Malaysia jadual kelas sangat longgar. Kalau di Malaysia kelas kami bermula daripada pukul 8, jam 8 hingga ke jam 6. Wow. Ya, rehat break cuma 1 jam 12 hingga jam 1. Jadi masa kami di UAD challenge buat kami adalah kelas di UAD sangat free. Kami ada 3 hari bercuti sebab selama ada 3 hari yang kami tiada kelas langsung. Jadi itu challenge untuk kami mengisi masa-masa yang free tu. Jadi bagaimana Nuyu dan teman-teman mengisi
free time itu? Kami mengisi time tu dengan visit places in Yogyakarta dan juga Bali dan juga Bandung. Oh, kami pergi ke Bali, Bandung. Dan juga kami visit Pantai Timang, tempat-tempat di Yogyakarta bersama buddies-buddies untuk mengisi masa lapang tersebut. Oke, baik. Jadi sudah sampai ke Bandung, Bali juga ya? Wah, keren sekali. Kalau Zack, bagaimana Zack? Apakah ada challenge-nya Zack? Ya, challenge-nya seperti yang dikatakan dari segi bahasa dan ketika dosen-dosen mengajar juga kadang-kadang menggunakan bahasa short form seperti ABC. Jadi kalau tidak tulis di papan putih, jadi saya tidak dapat nak faham kerana ABC kita menggunakan ABC bukan ABC, jadi sedikit sukar di situ. Lepas tu kalau dalam bahasa ekonomi macam GDP gross domestic product, mereka panggil produk domestik bruto. Kita di bahasa Malaysia panggil keluaran dalam negeri kasar. Jadi nama-nama dalam yang kita guna dalam bahasa ekonomi itu berbeza. Jadi kita perlu Google. Jadi waktu kelas perlu keluarkan email. Ya. Jadi Zack ini ya overcome-nya dengan minta bantuan Uncle Google ya. Kadang-kadang tu teman kelas itu fikir saya sedang main HP lihat IG atau apa tu. Saya Google atau padahal kamu sedang tanya ke Google ya. Saya tak ngerti apa tangan tu, nama itu, short form itu apa. Kerana kalau orang Indonesia itu pasti terus tahu kan PDB itu apa gitu. PDB. PDB. Gitu. Oke. Kalau ada lagi? Oh, kalau untuk waktu kelas 3 jam kan setiap kelas itu 3 jam. Jadi perlu biasakan jangan pagi-pagi itu jangan makan terlalu banyak nanti ngantuk gitu. Perlu biasakan. 3 jam itu lama. Lama sekali. Kerana untuk kali pertama itu saya tu udah biasa makan kan masa rehat makan banyak. Walaupun kurus. Ngantuk nanti kejam kelas sore kan. Kalau kelas sore memang selalu gitu. Iya, waktunya istirahat ya. Jadi, kalau Wan bagaimana? Oke. Kalau Wan? Kalau saya tu challenging ataupun cabaran di sana tu apabila assignment yang ada satu kumpulan dengan pelajar Indonesia. Soalnya di sana dosen takkan benarkan pelajar Malaysia ini ada dalam satu kumpulan dengan pelajar Malaysia. Jadi assignmentnya itu harus bersama pelajar Indonesia. Jadi di situ saya banyak belajar komunikasi dengan mereka. Diskusi ya dengan teman Indonesia ya. Dan satu lagi kadang mereka kan tinggal di kos. Jadi saya tu di Persada. Jadi kalau mau bertemu tu harus di Persada. Jadi di situ kena saling toleransi untuk buat assignment sekali. Oh iya, karena Wan tidak boleh keluar ya. Tapi dari segi bahasa tu tak menjadi masalah lah untuk saya sebab saya sudah memahami bahasa Indonesia dan kami juga belajar dalam bahasa Arab iaitu bahasa perantaraan jadi mudah. Jadi materinya tu mudah difahami. Itu saja. Baik. Oke, kalau Laila bagaimana? Apa challenge-nya Laila? Oh, Laila menghilang. Baik, oke. Oke, sebentar. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para viewers setia OIA UAD. Kalau kalian punya pertanyaan untuk para narasumber kita hari ini, boleh banget silakan bertanya atau mungkin ada teman dari Laila, temannya Nuyu, temannya Zack dan juga Wan. Kalau mau menyapa boleh banget, boleh sekali memberikan sapaan di kolom komentar dan juga pertanyaan. Mungkin pertanyaannya tidak harus tentang kegiatan akademik atau perkuliahan di UAD. Kalian boleh bertanya, mungkin bertanya apapun.
mungkin pengalaman selama di Indonesia atau apapun. Jadi jangan malu, jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya atau mungkin sekedar menyapa pun boleh di sini. Nanti akan ada free certificate untuk para viewers di sini hari ini bagi yang menonton acara dari awal sampai akhir. Oke, kita lanjut. Laila tadi belum menjawab pertanyaan saya. Bagaimana? Apa kendalanya, Laila? Bagi saya yang paling cabaran ialah kalau bahasanya lah. Karena di kuliah kan sering kita belajar dalam bahasa Inggeris. Jadi di OAD dalam bahasa Indonesia. Dan kalau mau jawab exam itu harus dalam bahasa Indonesia. Tapi kami sama dosen apabila kalau menjawab dalam bahasa Inggeris dan dosen membenarkan kami menjawab dalam bahasa Inggeris kerana sulit sekali bagi kami untuk translate daripada English ke Indonesia itulah. Oke, baik. Untung dosen ngerti bahasa Inggris ya. karena di Indonesia itu kan kalau di Malaysia itu bahasa Inggris adalah second language ya. Kalau di Indonesia kan bahasa Inggris itu masih foreign language gitu. Jadi tidak banyak juga mahasiswa yang sudah di level higher education mereka mengerti bahasa Inggris. Itu masih foreign language buat kami. Jadi tidak banyak juga yang biasa. Dan itu sudah dialami oleh Nuyu. Bahkan untuk jurusan bahasa Inggris sekalipun mereka masih belajar bahasa Inggris. Jadi mohon dimaklumi. Gitu. Oke, kalau selama kalian belajar di UAD dan selama tinggal di Jogja, bagaimana support dari UAD atau mungkin Badis atau teman-teman dan juga dosen selama kalian belajar di UAD dan selama tinggal di Jogja? Mungkin bisa dari Wan dulu, silahkan Wan. Oke, kalau saya tuh di OAD tuh dipanggil bertah atau enggak, ditanya kamu bertah atau enggak, bertah tu apa? Macam bisa tahan di Indonesia atau enggak. Jadi kalau saya tuh di sana di OAD tu saya banyak support dari dosen di BSA. Yang kedua saya tu support dari Persada sebab saya tinggal di Persada. Dan yang ketiga yang antara yang banyak support saya adalah kantor internasional. Dan saya masih ingat lagi Mbak Ina, Mbak Desi. Bapak Danang mungkin? Mas Danang yang urus imigrasi. Iya, lepas tu Mbak Alif saya sudah lupa. Tapi tiga ni yang banyak membantu dan memberi support. Jadi saya bertahan di sana. Baik, oke. Kalau Laila bagaimana? Bagaimana support? Bagi saya yang banyak memberi support adalah kantor internasional sendiri, OIA adalah satu organisasi yang sangat-sangat bagus yang saya harus puji kerana banyak sekali mahasiswa daripada luar negeri bukan Indonesia tapi mereka membantu dengan sangat-sangat baik. Sebagai contoh, mahu menyambung visa dana yang mengantri jadi dan bukan itu saja, contoh macam keperluan ubat-ubatan ataupun keperluan di kos kan IOBIDs yang sering bantu gimana mau beli barang yang sangat bagus sangat baik. Oke, baik. Nuyu, bagaimana Nuyu? Sorry. Oke, Nuyu. Masa di UAD support dari kawan-kawan sekelas dan juga Badis, Helma, kawan-kawan sekelas seperti Nida, mereka banyak membantu terutamanya kalau malam-malam mau nongkrong di mana tu dia bagi tahu. Wow. Kemudian Bu Ulaya terutamanya dan juga Mbak Tari di fakultas kami selalu membantu dalam akademik
dan juga di kelas. Oke, jadi supportnya justru dari teman-teman ya. Yang mungkin yang paling penting nongkrong di malam hari ya, Nuyu ya. Oke, kalau Zack bagaimana Zack? Kalau Supportnya saya gimana? itu untuk bahagian pengurusan penting banyak dibantu oleh Office of International Affairs UAD sama-sama Baik, terima dengan kasih. badisnya, Ya. ibu dosennya, Ibu Jana, Pak Rifki, ya. Dan Ya. untuk pelajaran di kelas, kebanyakannya teman kuliah yang selalu WA saya itu selalu nanya-nanya Tata, Bongo, Aji, Sokto, Fira, Nabila. Jadi mereka banyak menghubungi saya. Untuk luar kelas pula ada teman daripada kampus 4. Dia sangat suka teman dengan orang Malaysia, jadi selalu nongkrong sama dia waktu malam-malam. Ya ngopi gitu. Ya. Amal namanya, dia pernah pergi ke UM juga. Colokan. Oke, berarti ini ya banyak sekali dukungan dari teman, terutama mungkin karena kalau kita exchange atau pergi ke suatu tempat itu, apalagi kalian mahasiswa, kan tidak hanya belajar ya yang di apa namanya, yang selalu dilakukan adalah tidak hanya belajar, tapi juga butuh untuk kehidupan sosial bersama orang-orang lain yang ada di sana, dan terutama mungkin orang-orang yang ada di lingkungan Anda, di lingkungan kalian semuanya. Jadi ya menurut saya teman juga sangat penting, apalagi kalau malam ya, kan misal sudah penat dengan kuliah, banyak tugas, ada banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi masih penat, jadi bisa ada waktu untuk ngopi bersama teman-teman gitu. Sekali lagi untuk para viewers yang mau bertanya boleh, atau mau menyapa teman-teman yang ada di sini, mungkin ada temannya Laila, temannya Wan, Nuyu, dan Zack yang ingin menyapa, boleh tulis di kolom komentar, dan kalau mau bertanya juga sangat boleh sekali. Oke, selanjutnya nih, pada saat kalian kuliah di UAD, kelas apa yang menarik menurut kalian? Atau mungkin boleh sebut nama dosen, kenapa kelasnya menarik, begitu. Silahkan. Mungkin dari siapa dulu ya? Wan, silahkan Wan. Kalau saya tuh di kampus satu tuh banyak dosen yang menarik. Tapi antara yang saya tuh agak lawak dengan jenaka dia adalah Pak Maljoko. Itu Oke. Ya, di OAD kampus 1, orangnya lucu. Terus kalau di Persada tu banyak pengajian setiap malam tu agak santai. Pengajian malam di asrama tu santai, jadi ada yang dosen yang garang macam Pak Anhar. Iya, Pak Anhar itu sedikit apa ya, strict ya, tapi keras ya. Tapi sama anak-anak Malaysia tu dia ramah, bagus. Oke. Terus ada lagi mungkin yang agak santai dan walaupun tegas tapi tak macam ayah dengan anak, tapi macam ayah dengan cucu macam tu. Gitu. Oke. Mungkin karena siapa Pak Anhar itu sudah sedikit apa ya, orangnya kan umurnya sudah banyak, jadi jaraknya dengan kalian pun sudah sangat jauh gitu, jadi seperti cucu dan kakek gitu. Jadi agak mesra dengan kami. Oke, baik. Kalau Nuyu bagaimana Nuyu? Kalau saya suka kelas drama. Kelas dari Bu Ulaya dengan tak ingat dosen satu lagi daripada kelas poetry, tak ingat Pak siapa. Tapi kelas drama tu kelas paling menarik, kerana kalau di Malaysia kelas drama tu cuma drama di dalam kelas sahaja, tapi di UAD tu ada juga mahasiswa lain datang untuk melihat performance kami. Jadi itu menarik. Oke, jadi Nuyu juga sudah pernah main drama ini?
Masa di UAD saya cuma jadi treasurer. Apa tu? Apa itu? Bendahari. Oh, oke, ya, 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 ya. Kalau mau kalau mau ada perform Nuyu yang ini ya, apa manage uangnya begitu. Ya. Oh, oke, baik. Kalau Laila dulu mungkin. Laila, apa kelas yang menarik dan kenapa menarik? Kalau kuliah, saya suka dasar sistem komunikasi yang Pak Sunardi. Ya, dia ini pernah mengajar di UMP sebelumnya. Jadi cara dia mengajar itu sama seperti dosen-dosen di UMP, itu yang saya suka. Dan kalau yang praktikum saya suka robotika. Ya, ini kerana belajar bagaimana mau menggerakkan robot sama belajar coding. Dan waktu juga merupakan salah satu universitas yang bagus dalam robotika pada waktu itu. Iya, ya, oke. Jadi Laila bisa membuat robot ini? Bisa? Ya, itu cuma basic aja lah. Tapi sudah pernah membuat robot, Laila? Waktu itu cuma kita belajar basic robot seperti line follower, kayak gitu, menggerakkan robot. Oke, baik. Kalau Zack, bagaimana Zack? Kalau saya suka kelas ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, SDAR. Kerana saya suka alam sekitar. Jadi kelas itu sangat menarik kerana kelas itu diajar oleh Pak Sultan. Kita belajarnya banyak sesi soal jawab antara pelajar dengan pelajar. Jadi kita banyak isu-isu alam sekitar dibincangkan dan kita kongsi apa berlaku di Indonesia dan saya kongsi apa yang berlaku di Malaysia. Jadi banyak pengkongsian dapat belajar dari kelas itu dan memang enjoy kelas itu. Oke, jadi ada banyak diskusi begitu ya antar mahasiswa gitu ya, bersama dengan mahasiswa lokal. Oke, baik. Kalau jadi pada saat kalian belajar di UAD, apakah kalau menurut kalian, kan kalian sudah mengikuti berbagai macam kelas, mungkin ada yang mengambil 5 mata kuliah gitu ya selama di UAD. Kalau menurut kalian, apakah perkuliahan di UAD ini sudah bagus, sudah bisa dimengerti, atau mungkin ada yang perlu diperbaiki menurut kalian? Mungkin bisa dari Laila dulu ya. Silakan Laila. Menurut saya mungkin apabila terutama daripada subjek engineering kalau menggunakan bahasa Inggeris lah. Menurut saya kerana kebanyakan contohlah engineering kan sama teknologi masa kini kan kebanyakannya dalam English. Jadi kalau kita sudah ini mungkin pelajarnya lebih mudah mengerti, lebih akan lebih baik lepas ini. Dan kalau praktikum itu bagi saya sudah bagus kerana pelajar sendiri yang mengajar juniornya untuk melakukan praktikum. Kerana ilmu tu kalau disampaikan lebih bermanfaat lah bagi pelajar ya itu ya. Ya, betul sekali. Oke, terima kasih masukannya Laila. Kalau Zack, bagaimana Zack? Kalau untuk yang perlu diperbaiki itu sebenarnya student di sana. Kalau ada pelajar asing seperti saya itu di kelas, waktu presentation itu tidak boleh terlalu cepat dan slide-nya, PPT-nya jangan terlalu ringkas kerana sukar untuk saya untuk memahaminya dengan waktu yang ringkas. Jadi perlu melakukan PPT yang lebih padat sedikit, bukan terlalu padat dikit. Jadi jangan guna terlalu banyak short form dan presentasinya jangan terlalu cepat gitu. Oke, karena sulit untuk mengerti ya, karena kendala bahasa kebanyakan juga di kelas sini. ada prestasi. Baik. Kalau Wan, bagaimana Wan? Kalau menurut saya tu
seharusnya student itu dia mengambil peluang untuk mencambahkan lagi ataupun menambah lagi cara belajar apabila ada pelajar-pelajar international yang datang. Dan alhamdulillah waktu saya di sana tu teman-teman BSR tu banyak yang datang. Ada banyak jadi teman kami BSR. banyak share. Ya, jadi kami banyak share di situ. So saya juga buat study banding di beberapa universiti di sana dan alhamdulillah apabila kita menyampaikan apa yang pernah dipelajari dan kami juga belajar daripada dosen-dosen di sana kaedah pembelajaran itu, jadi alhamdulillah dapat diasimilasi dan digunakan untuk menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran di sana. Dan seperti yang saya tahu juga pelajar-pelajar di sana tu banyak yang kadang itu masih di peringkat basic, jadi dosennya itu perlu perlahan-perlahan mengajar diorang supaya faham. Jadi insyaAllah dan akreditasi untuk BSR pun tak silap saya tu dan mungkin akan ditambah baik lagi lah dari segi kaedah pembelajaran dan mungkin apabila Universiti Ahmad Dahlan dah besar boleh di kapasitas kelasnya mungkin ya. Iya, kapasitasnya udah bertambah jadi setiap kelas tu studentnya itu dihadkan dan dosen lebih fokus untuk menyampaikan kuliah. Oke, baik. Terima kasih Sazwan. Kalau Nuyu bagaimana? Nuyu? Halo? Nuyu freezing. Apakah Nuyu bisa mendengar saya dengan baik? Oke, mungkin Nuyu masih memperbaiki internetnya. Nah, ini kan kalian kuliah, kalau sebenarnya tinggal di suatu tempat yang baru itu 1 semester atau 6 bulan, atau mungkin kalian hanya 5 bulan ya, itu kan tidak cukup ya. Kalau jadi ya walaupun cuma sebentar pasti kan ada pengalaman menarik atau pengalaman yang tidak terlupakan, unforgettable experience gitu selama kuliah di UAD dan kuliah atau tinggal di Jogja. Mungkin kalian bisa menceritakan sedikit saja pengalaman yang sangat menarik dan tidak terlupakan oleh kalian. Mungkin bisa dimulai dari Laila, silakan. Banyak sebenarnya pengalaman menarik, terutama karena seperti teman-teman kan jauh daripada keluarga mereka dari sekitar Indonesia dan apabila di situ yang mereka cuma teman-teman, jadi mereka sangat akrab. Layanan sama kami dari Malaysia ini juga sangat baik. Sebagai contoh, waktu itu pun teman-teman saya bikin surprise birthday party, bukan sama teman-teman juga tetangga. Juga sama teman-teman bukan saya lah pada waktu itu. Itu yang paling manis lah bagi saya karena ulang tahun disambut di sana. Dan yang lainnya adalah saya banyak menghabiskan masa bersama teman-teman keliling Jogja, sampai ke pantai, sampai ke candi gitu. Dan banyak sekali lah pengalaman yang manis sama teman-teman. Oke, banyak sekali ya. Ya memang saya sudah melihat video Laila waktu ulang tahun, itu sangat seronok sekali. Oke, kalau Bu Ina juga bikin makan-makan ya, jemput sama teman-teman saya. Iya, ada acara makan-makan bersama. Oke, kalau Zack mungkin bagaimana? Apa pengalaman yang paling menarik, Zack? Pengalaman dalam masa sepanjang 1 semester itu memang banyak pengalaman manis. Kalau nak ceritakan semua memang tidak sempat lah kerana agak lama. Jadi memang pengalaman bersama kelas, saya terdapat rakan kuliah yang daripada kelas SEM 1, SEM 3, SEM 5, SEM 7, hampir semua yang satu kos sama saya itu semuanya pasti kenali saya lah kot kerana saya seorang saja yang Malaysia. Jadi banyak, terlalu ramai rakan. Jadi itu pengalaman yang bagus kerana dapat kenal-kenal dan kadang-kadang ngobrol dengan kelas ini, kadang-kadang ngobrol kita nongkrong sama kelas itu kan.
Jadi Ya. juga dapat berteman sama international, rakan-rakan international yang lain, Laos, Thailand. Iya. Zack Itu sempat bertemu memang dengan teman-teman. Zack sempat bertemu dengan teman-teman dari negara lain ya? ya, jadi oh ya, yang bestnya juga dapat teman dengan seorang Palestin, Ahmad. Lepas tu Oke. sering luang masa dengan Ibu Kelik kan. Ibu Kelik itu selalu bawa jalan kena-kena tempat, Iya. kena-kena komuniti di sana. Oke, baik. Kalau Wan bagaimana Wan? Nih kayaknya banyak sekali ceritanya nih Wan ini. Kalau saya tu di kampus sama dosen banyak juga. Soalnya itu saya pernah ke setiap rumah dosen waktu di sana itu. Berkunjung ke rumah dosen ya Wan ya? Ya, itu wajib. Kami sampai dijemput ke Surabaya, ke rumah dosennya di Surabaya. Itu yang paling jauh. Oke, So, baik. kalau saya tu di sana, selain di kampus tu di pesada, di pesantren, di asrama tu sangat banyak lah. Antaranya kami tu masak bareng, makan sekali. Itu yang paling sweet lah. Walaupun makanannya tu ringkas tapi ya makan bareng ramai-ramai. Masak sendiri, jauhan dari keluarga sebab semua berjauhan dari keluarga. So dekat situ timbulnya persaudaraan yang tinggi lah dekat situ. Dan itu yang tak boleh dilupakan. Iya. Mungkin bukan makanannya ya, tapi momen bersama dengan teman-teman itu ya Wan ya, yang sangat berharga. Iya, benar. Oke. Ya, ini jadi ini sebenarnya pertanyaan selanjutnya ini tidak ada hubungannya dengan perkuliahan. Kalau kalian ada kesempatan lagi kuliah di Indonesia, terutama di UAD, apakah kalian akan mengambil kesempatan itu? Bagaimana? Mungkin Zack dulu. Zack? Ya, kalau diberi satu lagi peluang untuk jalani pelajaran di UAD, ya pasti. Karena peluang itu bukan selalu dapat ya. Oke, akan diambil ya? Ya. Kalau Laila bagaimana? Bagaimana Laila? Apakah akan diambil kesempatannya? Ya, kan Jogja itu terkenal sebagai kota belajar ya. Kena banyak sekali universitas atau pendidikan tinggi di Yogyakarta. Jadi ya pasti saya suka untuk belajar di sana lagi, terutamanya kerana banyak sekali tempat-tempat wisata yang dekat yang bisa pakai motor saja di sana. Dan saya senang adalah kerana warga-warganya yang sangat baik dan sangat ramah sama kami. Oke, baik. Kalau Wan, bagaimana Wan? Kalau ada peluang, siapa-siapa saja insya-Allah akan suka untuk ke Jogja. Sebab bila kita ceritakan mengenai suasana di Jogja tu, semua orang tertarik. Jadi kalau ada peluang untuk exchange juga, kalau ada lagi peluang setelah berakhirnya pandemik, insya-Allah mereka akan pergi, dan saya juga kalau ada peluang akan pergi. Sebab saya pun kalau setelah ni kalau jalan-jalan tu ke Indonesia, ke Jogja gitu. Oke, baik. Nah, ini saya minta tolong kalian untuk promosikan UAD, mungkin untuk adik-adik kelas kalian mungkin yang akan mengikuti exchange, baik itu AIMS, melalui AIMS atau credit transfer system, atau ke teman atau ke saudara kalian, minta tolong untuk promosikan UAD. Silahkan. Wan dulu, ayo Wan. Oke, kepada teman-teman yang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, kalau ada peluang untuk pergi exchange, cubalah untuk mencari maklumat mengenai UAD, Universitas Ahmad Dahlan, sebab di situ ramai pelajar-pelajar international yang tertumpu di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi tak rugi kalau untuk mengenal apa itu UAD. Oke, baik. Laila, silakan.
Silakan Laila. Mungkin bisa bantu mempromosikan UAD kepada teman, saudara. Silakan Laila. Okay, buat junior di Universiti Malaysia Pahang. Buat teman-teman junior ataupun siapa saja yang ingin bisa dengar saya? Ya, bisa. Okay, buat teman-teman atau junior yang dari Universitas Malaysia Pahang atau universiti di Malaysia. Okay, jika ada peluang untuk mengikuti pertukaran belajar ke Malaysia, UAD adalah salah satu universitas yang bagus untuk anda pergi. Salah satu sebabnya kerana seperti yang Wan kata tadi, adalah universitas yang tertumpu sama pelajar-pelajar internasional, bukan sahaja di Asia tetapi juga sampai ke Europe. Pada waktu saya ada pelajar daripada Ukraine juga bersama yang turut belajar di UAD. Jadi situ kita dapat mengembangkan networking sama pelajar-pelajar di sekitar dunia, dan juga jangan rasa takut kerana di UAD itu pasti kamu akan mendapat layanan yang bagus, yang baik, dan orang-orang di Yogyakarta itu sangat lembut dan ramah sekali. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Laila. Silakan Zek. Buat rakan-rakan yang ingin menyertai program pertukaran pelajar ke UAD yang berminat belajar ekonomi dalam bahasa Indonesia, ingin mengenali lebih Jogja, tempat Jogja juga, tempat wisata yang pelancongannya juga dekat-dekat, jadi tidak perlu ambil masa yang terlalu lama. Rakan-rakan di UAD semua mesra dengan walaupun kita ini pelajar asing. Dosen juga sudi membantu dalam kesusahan untuk belajar, memahami. Apa lagi? Kalau segi pengangkutan di Jogja memang tiada masalah kerana di situ ada Trans Jogja, bas yang sangat murah untuk kita pergi dari destinasi lain ke destinasi lain dan sekitar Jogja. Oke, terima kasih banyak. Nah, ini saya coba membaca komentar ya dari viewers. Ini ada Lailia Rahmawati Dewi, dia menyapa Laila. Halo Laila. Kemudian ini juga ada Ruff, RUFF, dia menyapa Zek. Hai Zek, mungkin ini temannya Zek ini pasti. Lailia ini juga temannya Laila. Nah, ini ada pertanyaan dari viewers dari Indah Novia Sari Usma. Pada saat kalian exchange di UAD, apakah ada kebiasaan atau value yang didapat selama kuliah di UAD dan bisa di-share dengan teman-teman atau orang-orang yang ada di Malaysia? Mungkin ada yang bisa cerita sedikit? Mungkin bisa dari Wan, ya silakan Wan. Kalau saya tu di Malaysia, di Universiti Malaya, setiap pelajar-pelajar exchange yang pulang ke Malaysia itu nanti akan mempresentasi ataupun memperkenalkan apa yang mereka dapat di sepanjang melakukan exchange. Jadi dekat situ presentasi Wan ya. Tempat yang telah tempat yang telah pergi waktu exchange dan apa aktiviti yang dibuat di sana. Jadi dekat situ nanti mereka akan tanya soalan-soalan, lepas tu akan timbul minat untuk pergi ke sana juga. Baik. Terima kasih Wan. Kalau Zek, silakan Zek. Maaf Bu, boleh ulang lagi sekali soalannya? Value atau kebiasaan yang bisa Zek share, dibagi kepada teman atau saudara yang ada di Malaysia setelah Zek ikut exchange. Value. Value kiranya apa yang saya dapat di situ ya. Iya. Jadi kalau di situ memang saya dapat belajar dikit-dikit budaya di sana, cara membuat batik khas Jogja dengan sana, bahasa Jawa sedikit-dikit,
Dia tahu tempat lokasi sejarah Georgia. Dan sana banyak tempat seperti pantai dan gunung-gunung yang sangat cantik sekali. Dan dekat Malaysia tiada gunung berapi, jadi itu memang satu sangat value lah untuk kali pertama mendaki juga ya, mendaki Gunung Bromo sekali. Oh, Zack sudah pernah ke sana? Ke Bromo? Ya, saya pergi sama Pak Budi. Wah, keren sekali. Ya. Kalau Laila bagaimana? Apa value yang bisa di-share? Value yang bisa saya share yang paling utama sekali adalah bagaimana kita menghargai teman-teman. Kerana kita jauh daripada keluarga, yang banyak membantu kita, yang kita sakit, mereka yang ada kan. Kalau kita yang itu kan. Itu yang kedua yang mengenai Jogja, bagaimana mereka menghargai budaya di Indonesia. Ketika di festival-festival besar sebagai contoh Maulidur Rasul ataupun ketika Tahun Baru, saya dapat menyaksikan bagaimana meriahnya masyarakat di Jogja. Dan ketika Maulidur Rasul itu ada sekatan yang bagaimana meriahnya penduduk di sana meraihkan upacara di sana dan bagaimana Oke, baik. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa kalian share ya untuk teman-teman ataupun saudara di sana setelah kalian mengikuti exchange di UAD. Baik. Nah, ini sebenarnya kita sudah masuk di akhir acara. Sekali lagi, untuk semua viewers setia OIA UAD, kalau kalian mau mendapatkan sertifikat dari Zogshow hari ini, kalian bisa menuliskan nama lengkap dan juga email di kolom komentar. Jadi nanti kalian akan mendapatkan sertifikatnya. Baik, sebelum kita menutup acara hari ini, mungkin saya minta kepada, ini narasumbernya hilang satu karena Nuyu mengalami sedikit trouble di koneksi internet, jadi mungkin dia sudah tidak bisa bersama kita lagi, tapi tadi dia sudah memberikan banyak informasi. Nah, yang di akhir ini saya minta kepada Laila, Wan, dan Zack untuk memberikan seperti closing remark atau seperti ucapan terima kasih atau mau mengatakan sesuatu something kepada mungkin dosen atau teman atau siapapun. Jadi saya beri kesempatan kepada kalian untuk memberikan closing remark sebelum kita mengakhiri talk show hari ini. Mungkin yang pertama adalah Laila dulu ya. Ladies first, oke? Oke. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Universiti Malaysia Pahang pada mulanya kerana memberi peluang kepada saya mengikuti pertukaran pelajar pada tahun 2016 itu, dan juga ucapan terima kasih kepada International Buddies, kepada itu Adik Ratna, kepada Ibu Ina, Pak Danang dan juga yang lain, kepada dosen juga terima kasih kerana yang membantu kami dalam memudahkan urusan kuliah, dan mungkin pada waktu itu kami punya masalah seperti sukar untuk memahami bahasa, tapi mereka sangat membantu kami supaya dapat belajar dengan lebih baik di sana, dan juga sama teman-teman yang pernah ada bersama kami pada waktu itu. Oke, baik. Terima kasih Laila. Oke, sekarang silakan Wan. Okey, kalau saya ucapkan terima kasihlah kepada fakulti saya di Universiti Malaya, pengurusan Universiti Malaya, AIMS yang menaja pelajar untuk pergi exchange ke Indonesia dan juga Thailand. Dan tak dilupakan juga, walaupun saya ni dah lama 2015 exchange, jadi saya masih ingat dosen-dosen yang saya pernah belajar di OAD kampus 1. Saya belajar di kampus 1. Ya. Di kampus 1 ya Wan ya. Bersama dosen siapa? Apa? Bersama dosen siapa? Kalau yang saya ingat Pak Muklis, Ibu Rika, Pak Malik, Pak Majoko, Pak Atok, banyak lagi lah, mungkin Ibu Yusra, dan juga di Persada, teman-teman di Persada dan juga pengurusan Persada, dan tak dilupakan yang paling
saya dekat adalah kantor internasional lah. Saya sering ke sana waktu kuliah. Jadi kuliah di kampus satu dan sering ketemu lah kantor KUI kampus satu. Itu saja. Dan mudah-mudahan UAD maju jaya dan sukses selalu. Amin, terima kasih banyak Wan. Zack, silahkan closing remarks. Kalau saya ingin berterima kasih kepada PPA COB UUM kerana memberi kelulusan untuk saya untuk menjalani program ini, pertukaran pelajar ke UAD. Dan terima kasih kepada semua dosen-dosen di UAD kerana telah membantu saya sepanjang semester itu. Dan teman-teman sekelas saya semester 1 hingga ke 7. Terima kasih kerana sudi melayan saya seperti student tempatan, ajak ngobrol, nongkrong waktu malam. Kalau ibu kos, ibu klik dapat lihat pun saya memang sangat terima kasih ibu kos tu, banyak membantu. Baik ya, terima kasih banyak. Nah ini kita sudah masuk di akhir session untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber hari ini, walaupun Nuyus ada sedikit trouble, tapi tadi dia sudah sempat bergabung dengan kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Laila, Wan, Zack, dan Nuyu. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya hari ini dan membantu kami menjadi narasumber hari ini, menjadi speaker di OIA UAD Sharing Session. Jadi setiap minggu kita akan selalu ada OIA UAD Sharing Session. Kalau sekarang ini dihandle oleh Inbound, jadi yang kita wawancari adalah mahasiswa internasional yang masuk ke UAD. Next week akan ada mahasiswa UAD yang berkegiatan atau mengikuti program-program yang ada di Universitas Mitra Luar Negeri UAD gitu. Jadi terima kasih banyak, terima kasih sekali sudah membantu kami. Terima kasih juga kepada para viewers setia OIA UAD yang selalu meluangkan waktunya dan selalu setia mengikuti talk show online kami. Sekali lagi untuk yang ingin mendapatkan sertifikat bisa menuliskan nama lengkap di kolom komentar dan juga email. Nanti e-certificate akan dikirim melalui email. Mungkin penulisan nama di kolom komentar kami batasi mungkin sampai 15.45 ya. Setelah jam 15.45 kami sudah tidak menerima atau tidak bisa mengirimkan sertifikat lagi kepada viewers setia OIA UAD. Baik, kepada viewers dan juga semua yang sudah menonton talk show hari ini, jangan lupa untuk mengikuti sosial media kami di YouTube, Instagram, Facebook, dan juga Twitter di OIA UAD untuk selalu mengupdate kegiatan apa saja yang ada di kerjasama luar negeri OIA UAD. Dan bisa juga mengunjungi situs resmi kami atau website resmi kami di www.uad.oia.uad.acid. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber sudah memberikan informasi yang sangat penting dan menambah pengalaman. Jadi kita mungkin semoga akan bertemu lagi baik secara daring atau secara online dan juga secara langsung face to face. Semoga ya. Dan kita berdoa semoga pandemi, ya amin. Semoga pandemi ini segera berakhir dan dunia membaik kembali. Ya, terima kasih. Semoga acara hari ini membawa manfaat yang baik untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah. Bye.